3 fakta sejarah kalender. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu kita menggunakan kalender untuk mencari tahu jalannya waktu di bumi ini. Uniknya, tidak hanya satu tetapi terdapat banyak jenis perhitungan waktu kalender di dunia ini. Mulai dari kalender setiap agama yang berbeda, hingga kalender yang dimiliki oleh sebuah bangsa seperti China, Mesir kuno, hingga kalender Jawa. Dikutip dari IDN Times dan beberapa sumber yang saya dapatkan ini 3 fakta sejarah kalender. Pertama, perubahan kalender pertama versi Julius ke versi Georgian. Kalender Masehi yang kita gunakan saat ini merupakan warisan dari Paus Gregory ke-13, yang disebut dengan kalender Gregorian. Kalender ini sejatinya merupakan modifikasi dari kalender Julius yang kerap didapati kesalahan. Hal ini pertama kali diusulkan oleh Dr. Aloysius Lilius yang kemudian disetujui oleh Paus Gregory pada tahun 1582. Kalender Gregorian awalnya hanya digunakan oleh negara Katolik Roma di Eropa dan menyebar ke sebagian besar dunia secara bertahap setelahnya. Negara terbaru yang mengadopsi penanggalan ini adalah Arab Saudi pada tahun 2016 setelah sebelumnya menggunakan tahun Hijriah. Kedua, asal-usul nama-nama bulan dalam kalender. Tidak bisa dipungkiri jika bahasa Latin sangatlah berperan penting dalam kebudayaan Eropa, termasuk juga dalam penamaan bulan kalender. 8 bulan pertama diberi nama dari berbagai dewa, dewi, festival, dan penguasa dalam bahasa Latin. Misalnya, Januari, dalam bahasa Latin, Januarius, dinamai Janus, dewa pintu dan permulaan. Februari, Februarius, dinamai untuk Februa, sebuah pesta penyucian Romawi kuno. Sedangkan Maret diambil dari nama dewa perang dalam mitologi Roma. Mars dan Mei yang diambil dari nama Dewi Maya yang merupakan Dewi Bumi. Di sisi lain, September, Oktober, November dan Desember diambil dari bahasa Latin yang berarti bulan ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Kenapa bisa? Padahal 4 bulan tersebut adalah bulan ke-9 hingga 12. Hal ini dikarenakan kalender asli Romawi pada awalnya hanya memiliki 10 bulan dalam setahun, hingga akhirnya penguasa Romawi bernama Numa Pompilius menambahkan Januari dan Februari di awal bulan hingga kini berjumlah 12 bulan dalam setahun. Ketiga, penentuan pergantian hari. Saat ini, ketika perhitungan waktu sangat ketat dikontrol, banyak orang sepakat bahwa hari baru dimulai pada tengah malam. Faktanya, tidak semua orang sependapat hal tersebut. Sebagian lain menghitung jika hari baru dimulai saat matahari terbenam. Salah satunya adalah kalender umat Islam, Hijriyah. Sedangkan orang-orang Hindu dan Mesir menandai hari baru saat fajar. Orang-orang zaman kuno sendiri mengukur waktu dengan memetakan fase bulan dari baru ke penuh. Itulah juga alasan lahirnya kata bulan. Beberapa kalender lunar tertua yang menandai bulan dan hari-hari bahkan telah ditemukan oleh para arkeolog yang ditorehkan ke dalam tongkat dan tulang binatang, atau ditemukan dalam seni gua yang indah ditemukan di Prancis dan Jerman. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian, jangan lupa follow untuk fakta-fakta selanjutnya.